Baiklah adik-adik, sekarang mari kita mulai belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita melihat penayangan video tentang rantai makanan, kita dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan tepat. Setelah melihat penayangan video tentang rantai makanan, kita dapat mengidentifikasi proses urutan rantai makanan dengan tepat. Sekarang kakak ingin tanya, pernahkah adik-adik semua pergi ke sawah? Jika pernah, biasanya di sawah adik-adik melihat apa saja? Pernahkah adik-adik melihat padi? Melihat tikus? Melihat ular? Dan juga melihat burung elang? Jika pernah, adik-adik tahu tidak bahwasannya dari keempat komponen tersebut punya hubungan? Apa ya kira-kira? Ya, komponen-komponen tersebut disebut sebagai rantai makanan. Jadi apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Nah, berikut adalah contoh rantai makanan. Kita bisa lihat ada gambar padi, disebut sebagai produsen. Kemudian, ada tikus yang akan memakan padi, disebut sebagai konsumen 1. Dan ada ular yang berperan sebagai konsumen 2, akan memakan tikus. Kemudian, burung elang yang berperan sebagai konsumen final, yang nantinya akan mati kemudian diuraikan menjadi jamur. Kemudian siklusnya akan kembali lagi seperti awal. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham belum? Yuk, supaya lebih paham lagi, kakak akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan produsen. Jadi, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian konsumen 1. Apa sih konsumen 1 itu? Jadi, konsumen 1 adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian konsumen 2 itu apa ya? Jadi konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat pertama atau 1. Kita lanjut kepada konsumen 3. Apa sih konsumen 3 itu? Ya, konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat kedua. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pengurai atau dekomposer? Jadi, pengurai yaitu adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Nah, berikut ada contoh rantai makanan di laut. Kita bisa lihat di situ ada fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Ada zooplankton yang berperan sebagai konsumen 1. Nah, ikan kecil berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ikan sedang yang berperan sebagai konsumen 3, yang nantinya akan dimakan oleh ikan besar yang berperan sebagai konsumen 4 atau konsumen final. Nanti
siklusnya akan kembali lagi seperti awal. Nah, sudah paham kan adik-adik? Selanjutnya ada rantai makanan di hutan. Ya, di situ ada rumput yang berperan sebagai produsen. Kemudian ada kambing yang berperan sebagai konsumen satu yang akan memakan rumput. Kemudian ada harimau yang berperan sebagai konsumen dua akan memakan kambing. Dan kemudian harimau akan mati dan diuraikan menjadi jamur yang disebut dekomposer. Kemudian siklusnya akan kembali lagi seperti awal. Nah, pasti adik-adik sudah sangat paham ya. Yuk, untuk menambah pemahaman lagi, kita akan lihat rantai makanan di lingkungan. Yang pertama, ada rumput. Ya, sama seperti tadi, rumput adalah produsen. Kemudian belalang yang berperan sebagai konsumen satu. Kemudian ada katak yang berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ular yang berperan sebagai konsumen tiga akan memakan katak. Nah, nantinya ular akan mati. Kemudian akan diuraikan menjadi jamur. Lalu siklusnya akan kembali lagi seperti awal. Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya, dari berbagai contoh ini sudah bisa memahami. Jadi, apa sih yang akan terjadi apabila salah satu komponen dalam rantai makanan itu tidak ada? Jadi, perhatikan contoh berikut ya. Pada rantai makanan di atas, apabila katak tidak ada, maka akan menyebabkan apa ya kira-kira? Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar belalang, ada ular. Jadi, populasi belalang akan meningkat, sedangkan populasi ular akan menurun. Nah, kemudian perhatikan lagi ya. Nah, bisa adik-adik lihat gambarnya. Jadi, apabila elang tidak ada, maka hewan apa ya yang populasinya akan meningkat? Ayo, apa coba? Benar sekali. Hewan yang meningkat ialah ular, karena tidak ada yang memakan ular dalam rantai makanan tersebut. Lalu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini apa ya? Ya, ada pun beberapa contoh rantai makanan di antaranya. Yang sudah kita pelajari hari ini ada rantai makanan di sawah, ada rantai makanan di laut, kemudian ada rantai makanan di hutan dengan masing-masing perannya, serta ada rantai makanan di lingkungan sekitar. Nah, karena kalian telah belajar banyak, yuk saatnya kita berlatih. Soal nomor 1. Rantai makanan adalah A. Suatu ekosistem makhluk hidup. B. Suatu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan. C. Suatu perpindahan sumber energi melalui manusia dalam perpindahannya. D. Suatu perpindahan makhluk hidup melalui jenjang makanan. Silakan dijawab dari sekarang. Ya, jadi jawabannya adalah B. Suatu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan. Soal nomor 2. Dari gambar di atas, tentukanlah manakah yang berperan sebagai konsumen 2. A. Padi, B. Belalang, C. Katak, D. Ular. Silakan dijawab dari sekarang. Jadi, jawabannya adalah C. Katak. Soal nomor 3. Dari gambar di atas, tentukanlah manakah yang berperan sebagai produsen. A. Padi, B. Belalang, C. Katak, D. Ular. Jadi jawabannya adalah A. Padi.
Soal nomor 4. Dari gambar di atas, ular berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 3, D. Pengurai. Silakan dijawab dari sekarang. Ya, jawabannya adalah C. Konsumen 3. Soal nomor 5. Dari gambar di atas, jamur berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 3, D. Pengurai. Silakan dijawab dari sekarang. Ya, jawabannya adalah D. Pengurai. Nah, adik-adik sudah belajar banyak ya hari ini. Kakak harap adik-adik bisa memahami. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, tugas-tugas kita akan kirimkan melalui WA Group atau Google Classroom ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.